Ya, selamat bertemu kembali dalam video kali ini. Bukan video tutorial, tetapi video yang saya pikir sekedar sebuah video inspirasi. Karena hari ini saya akan membahas tentang flip classroom. Mungkin ini bagus juga buat pengambil kebijakan untuk siapa tahu memberikan inspirasi. Oke, apa itu flip classroom? Saya akan jelaskan. Jadi kalau biasanya kita mengajar secara tradisional, nah lawannya ini ada flip classroom, kelas yang terbalik. Jadi kalau kita perhatikan di bagian kanan ini tentang pengajaran tradisional, itu biasanya guru memberikan instruksi, kemudian student mencatat, mengikuti instruksi bimbingan guru, lalu guru memberikan tugas, kemudian selebihnya nanti guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, bagaimana dengan flip classroom atau flip learning? Boleh. Di sini guru harus mengajar juga, tetapi dia membuat video terlebih dahulu, lalu mengirimkan video tersebut ke siswa. Di rumah mereka akan nonton. Jadi ini instruksi teachernya ini di rumah melalui video atau macam-macam gitu ya. Tapi saya fokus ke video dulu. Tapi bisa juga dengan yang lainnya. Nah, lalu nanti di kelas ya, tentu kan sudah banyak waktu yang cukup luang, itu bisa dipakai untuk ya berdiskusi ya, untuk berdiskusi. Ya sama nih gambarnya, kurang lebih pesannya adalah kalau tradisional seperti ini sekarang, tradisional di sini guru menjelaskan dalam kelas, tetapi kalau di flip classroom guru mengirimkan video melalui online, lalu mereka menonton di rumah lah. Nah, sekarang di sekolah mereka tinggal memperdalam ya, memperdalam. Oke. Berikutnya ya, masih kurang lebih sama ya, ini. Nah, sekarang dalam menjalankan flip classroom ini sangat penting adalah adanya sistem. Jadi bukan sekedar guru bisa membuat video lalu mengirimkan, tapi harus ada sistem. Sistem inilah yang akan membantu kita mengontrol supaya apa yang kita rencanakan, guru yang merencanakan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Kenapa penting? Saya tuliskan penting di sini karena sebenarnya banyak kegalauan dari guru ya. Kegalauan itu apa? Kegalauannya antara lain misalnya ya, ini saya udah catatkan paling tidak 3 lah hal yang utama, yaitu andai kata guru sudah nonton lalu sudah mengirimkan video tersebut kepada siswa. Pertanyaan guru adalah, guru tahu dari mana apakah video yang dikirim itu sudah ditonton atau belum? Atau jangan-jangan siswa cuma nonton sambil lalu saja. Artinya guru udah capek-capek bikin video, udah bagus-bagus nih, tapi ternyata siswanya tidak menonton dengan seksama dengan baik. Tentu pasti banyak lah yang nonton dengan baik, tapi ada aja yang tidak bisa diharapkan secara 100%. Yang kegalauan yang kedua adalah, katakanlah siswa sudah nonton nih, tetapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana guru tahu apakah siswa paham konsep yang dijelaskan dalam video tersebut. Nah, ceritanya kan video tersebut menggantikan kebiasaan guru selama ini mengajar di depan kelas. Nah, pertanyaannya apakah siswa paham? Gitu. Kalau di kelas kan mungkin bisa tanya jawab begitu ya, untuk mendeteksi apakah anak-anak itu paham apa enggak. Nah, ini melalui video, nonton sendiri. Nah, bagaimana caranya? Lagi-lagi sistem. Kegalauan yang ketiga adalah bagaimana mengetahui bagian mana yang siswa belum paham. Ya, sebenarnya sih ada cara lain. Nanti kalau udah di kelas ya kita tanya, nah bagian mana yang kamu nggak paham. Nah, tetapi alangkah lebih baik kalau dari rumah saja guru sudah bisa mendeteksi materi atau bagian mana yang belum paham di dalam video tersebut. Dengan demikian dia bisa mempersiapkan dengan baik untuk mungkin mencarikan metode lain untuk bisa mengajar atau memperkuat di saat sampai di kelas. Nah, sekali lagi sistem. Nah, sistem yang saya tawarkan adalah
gabungan antara Edpuzzle dengan Google Classroom, ya. Gabungan antara Edpuzzle dengan Google Classroom menghasilkan Flip Classroom. Ya, ada banyak cara untuk yang namanya konsep kelas terbalik itu, ya, ada banyak cara. Tapi kenapa saya pilihkan Edpuzzle? Tentu saya punya alasan. Alasannya apa? Kita lihat ini. Mengapa Edpuzzle? Ada 5 hal yang saya ingin tunjukkan. Yang pertama, guru bisa lihat siswa mana yang nonton atau tidak nonton, bisa tahu siapa yang 100% nonton, siapa yang sebagian, siapa yang berulang-ulang. Mungkin karena nggak jelas jadi diulang-ulang lagi nonton gitu ya. Jadi kita bisa tahu, kita bisa deteksi gitu. Nah, ini kan untuk menjawab kegalauan guru nih. Yang kedua, guru bisa mendeteksi siswa mana yang belum paham materi yang dijelaskan dalam video. Nah, kan? Walaupun tidak dilihat langsung, tapi melalui sistem yang kita buat, guru bisa mendeteksi siswa mana yang belum paham. Yang ketiga, guru bisa menambahkan pertanyaan dalam video tentang konsep yang diajarkan, kurang lebih mirip dengan tanya jawab di dalam kelas. Nah, gitu. Ini cuma dikasih pertanyaan dalam soal, lalu nanti siswanya yang menjawab pertanyaan tersebut. Nah, andai kata siswa ragu menjawab pertanyaan tersebut, siswa bisa nonton ulang. Nah, ini enaknya nih, kalau video ya, bisa ditonton ulang, bolak-balik sampai ngerti gitu ya. Lalu kemudian akhirnya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kemudian tentu sebagai satu upaya mendesain dengan sistem ini, guru juga bisa mengambil nilai. Anggap aja ini nilai pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan dalam video. Mungkin nanti ada penilaian lain melalui assessment yang lain gitu. Nah, ya itu masalah utamanya dan idenya gitu. Lalu tahapannya adalah guru harus membuat Google Classroom. Google Classroom ini penting karena ini adalah semacam kelas. Memang dia kelas maya, kelas virtual. Ya, hanya orang tertentu aja sesuai dengan kelas yang ada di sekolah masing-masing yang bisa masuk dalam Google Classroom. Lalu kemudian sebagai bantuan tadi guru mendaftar juga di Edpuzzle, punya account. Enaknya Edpuzzle ini adalah dia sudah link dengan Google Classroom. Jadi apa yang kita post di Edpuzzle nanti itu otomatis nyambung ke Google Classroom. Nah, kemudian tentunya karena ini mau dibuat flip classroom, flip learning, maka guru harus bisa membuat video pengajaran. Sebenarnya video ini macam-macam caranya membuat, tapi itu sesi lain aja. Oke, jadi kelas utamanya adalah Google Classroom. Oke, lalu akan di mix dengan Edpuzzle. Tentu guru harus membuat video. Nanti siswanya tinggal bisa lihat dari smartphone-nya masing-masing. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya saya akan tunjukkan apa yang sudah saya lakukan dengan menggunakan Edpuzzle selama ini. Jadi katakanlah saya sudah mengupload video yang saya sudah bikin. Nah, ini saya tunjukkan dulu tangkapan layar di laptop saya, yang mana saya bisa melihat siswa yang ini bukan sedang nonton karena sudah lewat ya, tapi saya masih punya catatan siapa yang nonton. Nah, ini kebetulan kemarin ini waktu home learning, hampir semuanya 100% nonton kecuali ini satu. Nah, sebenarnya satu orang ini itu saya sendiri karena saya pengen juga masuk di dalam classroom itu untuk ya melihat seperti apa tampilan anak-anak di situ ya. Nah, tapi nilainya di sini, nilainya ini kelihatan nih. Ada yang dapat 56. Nah, ini sebenarnya saya perlu lihat lagi nih anak ini kenapa nggak jelas, apa karena nonton seadanya atau sudah berulang-ulang nontonnya. Nah, bisa dilihat nanti ya. Nah, kemudian yang lainnya itu dapat ada dapat 89, ada dapat 100 dan seterusnya. Nah, di sini kelihatan dia on time atau tidak gitu ya. Nah, di sini kemudian ya ada banyak yang bisa dilihat di sini, dan inilah salah satu bagian sistem yang saya maksudkan. Jadi saya bisa memantau siapa yang nonton 100%, siapa yang tidak. Misalnya katakanlah di sini. Nah, dia cuma nontonnya 90%, ini ada kelihatan nih. Ya, misalnya ini
90% juga. Mungkin ini coba, ini kita lihat rata-rata 90%. Ini 90%, ini 0%. Misalnya saya pengen lihat, katakanlah ini anak ini dapat 56. Saya pengen lihat salahnya di mana, masalahnya di mana. Saya klik aja dan akan terlihat di sini. Nah, ini tangkapan layar, ini kelihatan dapat ini video watch 90%. Ini dia jawab 5 yang benar dari 9 pertanyaan yang saya berikan. Oke, dan ya dapatnya 56. Di sini kelihatan ini ya jam-jam dia nonton, jam detik keberapa gitu ya dari video. Lalu saya bisa lihat juga, apalagi yang bisa saya lihat. Nah, ini dia. Ini di bawah sini ada jawabannya, bisa kelihatan dia siswa tersebut menjawab. Misalnya ya ini kuncinya sebenarnya ini, tapi dia cuma jawab satu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang terkait dengan apa yang saya ajarkan dalam video. Gitu. Oke. Bisa juga apalagi yang bisa kita lihat. Nah, dari sini saya bisa lihat siswa berikutnya. Ya, saya tinggal klik ini. Nah, ini kelihatan semua di sini. Lalu dari sini saya bisa lihat juga apalagi yang bisa kita lihat ya. Kita coba kembali ke, saya klik ini. Kembali ke sini. Saya bisa lihat berdasarkan ini kan berdasarkan student. Sekarang berdasarkan pertanyaan yang ini. Nah, ini saya bisa amati berapa orang yang jawab untuk pertanyaan nomor 1, 34 dari 36. Kemudian misalnya mana? Ini agak dikasih lampu warna kuning ini, 24 dari 36. Jadi banyak yang salah di sini. Nah, mungkin ini saya perlu perjelas ulang nih. Karena banyak yang salah. Nah, ini juga nih, 27 dari 36. Ini banyak yang salah di sini. Nah, kenapa salah? Itu perlu dikonfirmasi di kelas. Kurang lebih seperti itu. Lalu kalau saya pengen mengambil nilai, saya ngambil dari ini aja. Sebentar. Saya bisa download dari Gradit. Nah, ini mungkin di sini ya. Ya, ini beberapa tugas yang pernah saya berikan ke anak-anak di sini. Ada yang wajib, ada yang enggak gitu ya. Ini ada totalnya di sini. Nah, saya bisa ekspor. Ini saya download dari sini dan akan menjadi dibawa ke Excel gitu, dan saya tinggal olah. Kira-kira seperti itu. Lalu apalagi yang ingin saya tunjukkan dari sini. Jadi saya sudah bisa menjawab beberapa kegalauan guru tadi, bahwa saya bisa pantau siapa yang sedang nonton, berapa persen dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba geser ke kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, itu kan kita pakai Edpuzzle ya. Kenapa bisa seperti itu? Saya coba perlihatkan. Saya harus balik dulu ke mana nih? Nah, saya coba lihat kelas lain dulu ya. Kelas lain supaya ada variasinya. Oke, misalnya ini saya buka. Nah, kurang lebih sama dengan tadi. Saya cuma buka kelas lain. Oh, ini juga hampir semua jawab. Ada tadi satu kelas yang ada yang tidak menonton juga sama sekali. Kalau ini saya, ini guru magang nih. Saya masukkan juga. Lalu apa yang bisa saya mau tunjukkan lagi? Mohon maaf sebentar ya. Oke, sebentar saya pause dulu. Nah, ini ada kelas lain yang saya coba buka tadi, saya tunjukkan ini hanya 60%. Nah, ini kelihatan ya, 60%. Ini 50% malah. Ya, hanya 50%. Nah, kelihatannya ini anak ini
pintar, meskipun dia tidak menonton seluruhnya, tapi dia mampu menjawab 8 dari 9 pertanyaan gitu ya. Dia ada masalah di warna kuning ini, pertanyaan ini. Nah, bisa dicek tuh pertanyaan mana gitu. Kemudian nah, sebenarnya video ini, coba saya buka videonya. Nah, video ini bisa saya atur siswanya itu nonton, tidak bisa skip, tidak, dia harus wajib nonton seluruhnya. Bisa juga saya buat boleh loncat-loncat, jadi dia fokus ke pertanyaan. Di titik-titik ini itu sebenarnya adalah berisi pertanyaan. Pertanyaan tujuannya apa? Pertanyaan kenapa saya taruh di detik kesekian ini? Itu tujuannya adalah saya mau bertanya tentang konsep pertama yang saya ajarkan selama sekian detik pertama ini. Gitu. Ada konsep yang saya ajarkan, lalu saya tanyakan. Bisa saya tanyakan C1, C2, C3, C4 terserah gitu, tapi memang hanya tujuannya untuk mendeteksi apakah anak ngerti apa yang ditonton. Jadi lebih banyak ke menanyakan konsepnya di situ, atau mungkin ada sesuatu hal yang kita perlu tanyakan yang terkait dengan penjelasan dalam bagian video tersebut. Nah, nanti coba kita buka yang ini. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Ini adalah settingan dari saya ngebikin. Lalu pertanyaannya ini, kemudian ini opsinya bisa dipilih, bisa dibuat pilihan ganda, bisa beberapa centang, bisa isian kecil gitu. Nah, ini kita bisa atur siswa baru bisa lanjut nonton kalau sudah menjawab. Nah, kalau ada anak yang kurang telaten, kurang nggak mau ngikuti, dia akan jawab seadanya. Nah, resikonya nanti adalah karena kita akan ngambil nilainya, resikonya ya dapat nilai yang belum tentu bagus. Jadi anak akan mikir. Nah, ini sistem yang saya bikin. Anak akan mikir, wah, jangan salah begitu ya. Nah, kalau misalnya dia sudah nonton, nah dia mau menjawab tapi ragu, maka dia bisa balik lagi nonton bagian itu sebelum sampai ke sini. Jadi pokoknya sebelum disubmit, dia bisa menonton ulang. Tapi kalau sudah disubmit, ya terpaksa apa boleh buat. Salah atau benar ya sudah risiko. Nah, setelah itu dari submit baru lanjut lagi ke bagian pertanyaan berikutnya. Oke, ini nggak bisa jalan ya. Oh, ini karena saya edit nih ya, saya di posisi edit. Mungkin saya balik, saya pause dulu. Nah, ini adalah saya coba jalankan videonya. Nah, ini saya nggak bisa percepat nih video ini. Kenapa? Karena memang saya, oh, bentar. Oh, bisa ternyata. Ini bisa diatur supaya dia tidak bisa loncat. Nah, coba kita lihat ya. Ini dekat, ini nanti ya tiba-tiba akan keluar pertanyaan. Nah, ini dia. Jadi dia akan berhenti nih videonya. Akan berhenti, lalu akan keluar pertanyaan. Pertanyaan ini sekali lagi akan kita pakai untuk mendeteksi apakah bagian kedua tadi itu anak ngerti. Kita bisa tambahkan pertanyaan banyak di sini, sesuai dengan kebutuhan aja. Ya. Lalu siswa bisa menjawab, setelah itu bisa lanjut lagi. Oke. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mengapa pada malam hari baik terdengar lebih keras dibandingkan dengan. Nah, ini sekarang saya berada di jendela lain. Untuk ini yang saya sudah bikin dari beberapa tahun yang lalu. Konten pembelajaran yang saya bikin walaupun masih kurang karena memang ternyata tidak bisa berjalan sendiri, harus didukung secara bersama-sama oleh guru, jadi memang harus masif gitu. Katakanlah saya bikin apa nih, saya mau kirim materi misalnya ini. Nah, ini adalah video yang ingin saya kirim. Saya tinggal atur dari sini. Assign, dan ini adalah kelas-kelas yang saya punya.
yang sudah terkonek dengan ini adalah logo Google Classroom. Lalu saya bisa atur di sini apakah siswanya waktu nonton itu bisa loncat atau harus mengikuti seluruhnya. Lalu kalau saya udah pilih satu kelas di sini, maka ini saya bisa post ke Google Classroom saya. Itu yang saya bilang tadi, Edpuzzle connect dengan Google Classroom. Dan bisa saya atur jam berapa ini. Jam berapa akan muncul di Google Classroom. Jadi kalau mungkin minggu depan baru keluar, ya saya tinggal atur dari sini. Di start date dan due date-nya. Begitu. Ini kalau diklik kan nanti bisa dipilih. Kira-kira seperti itu ide yang saya mau sampaikan terkait dengan Flip Classroom. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Tujuannya sekali lagi, apa yang kita sudah bikin, video yang sudah kita buat dengan baik, apakah kita bisa yakin bahwa guru tidak galau, guru yakin dinonton, guru yakin video yang dinonton itu ngerti konsep yang diajarkan di dalamnya dan sebagainya. Demikian video ini, sekali lagi hanya sekedar share ide, semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.